Oke, baik. Jadi pada saat ini kita akan membuat bagaimana kita login di e-learning ugipaulus.ac.id. Nah, Bapak Ibu dosen sudah mempunyai akun untuk login. Nah, kita klik login, kemudian masukkan username dan password. Kita klik ini, kemudian login. Nah, setelah ini muncul mata kuliah yang kita ajarkan di sini. Nah, kalau saya di sini ada matematika diskrit kelas A, kelas B di teknik elektro. Nah, tugas kita adalah yang pertama itu memasukkan peserta kelas ke dalam e-learning. Jadi misalnya ini matematika diskrit. Saya klik ini, oke, next. Kemudian kita next saja ini karena baru. Nah, pertama adalah menambahkan partisipan ke kelas kita. Kita klik partisipan. Nah, ini sudah muncul dosennya. Saya sebagai dosen. Nah, kemudian untuk mengambil peserta kelas, kita ambil dari SIA. Nah, di sini ada, misalnya yang ini adalah nama mahasiswa Sapu Misi. Saya kopikan saja ini, copy. Kemudian saya tambahkan di SIA, di enroll, student, kemudian saya paste di sini, Sapu Misi ada di sini, saya klik. Nah, kemudian saya coba lagi satu mahasiswa, ini Fier, ini juga saya copy. Kemudian saya masukkan lagi, saya paste stambuknya di sini. Nah, Fier, muncul. Nah, cukup dua, ini contoh saja, dua mahasiswa, saya enroll. Nah, di sini muncul peserta kelas yang kita masukkan tadi, yang kita enroll akan muncul di sini. Nah, begitu seterusnya untuk memasukkan semua partisipan ke dalam mata kuliah kita. Kemudian hal yang kedua, misalnya kita mau membuat absen. Nah, untuk membuat absen, tugas kita yang kedua yaitu membuat absen. Nah, kita klik ini supaya aktif, kita action menu, kemudian kita turn editing on. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik ini. Kalau misalnya kita mau membuat absen di sini, kita rubah dulu di sini informasi umum atau pengumuman, ya informasi atau pengumuman ya, pengumuman. Kita enter. Nah, untuk membuat absen di sini, di lokasi ini, kita klik add an activity or resources. Kita klik. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik ini, kalau sudah muncul tanda panah 4 arah, kita klik, baru kita geser ke atas. Kemudian kita klik attendance. Ya. Kemudian kita add. Oke. Nah, semua aktivitas di dalam e-learning ini, di dalam Moodle, harus diberikan nama. Ya, misalnya kita tulis di sini daftar hadir. Daftar hadir kuliah. Oke. Nah, kemudian kalau ada deskripsi di sini atau penjelasan singkat, kita tuliskan di sini. Misalnya bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah, silahkan mengisi daftar hadir. Misalnya setiap, ya saja ya, daftar hadir. Kemudian supaya tampil di depan, kita klik ini. Ya. Nah, setelah itu, kita terus ke bawah, kita scroll ke bawah, kemudian save and return to course. Kita save. Nah, setelah itu muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini belum bisa digunakan karena
harus di setting dulu. Nah, kita klik saja ini, daftar hadir. Kita klik, nah muncul seperti ini, ya. Muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita add session. Add session, ya. Kita setting di sini kapan mulainya ini absen. Nah, karena mata kuliah saya ini mulai pada hari Senin, itu tanggal hari Senin. Kita bisa lihat jadwal mengajar kita di sini. Jadi kita sesuaikan dengan jadwal yang ada. Ya, ini kalau tanggal hari Senin yang lalu berarti tanggal 28. Ya, tanggal 28 itu sekitar jam 14. Jam 14. Karena ini 3 SKS sampai jam 16, ya. Tanggal 28. Nah, kemudian kita berikan lagi penjelasan di sini, keterangan, informasi. Misalnya absen, ya. Atau silakan isi absen. Silakan isi daftar hadir. Silakan isi daftar hadir. Nah, karena absen yang kita buat ini kita gunakan berulang, ya. Kita gunakan berulang, bukan cuma sekali. Jadi kita klik di sini multiple session. Nah, setelah kita klik multiple session, kita repeat. Ya, kita repeat. Kemudian kita repeat. Karena berulang. Kita repeat di sini ya. Tadi berulang setiap hari Senin. Senin setiap minggu. Kemudian kuliah kita ini berakhir sampai kapan? Kita klik di sini misalnya Desember ya. Desember. Kemudian kita cek Desember. Ya, misalnya di sini ya, kita samakan dengan yang tadi. Oke. Kemudian student recording, artinya kita membolehkan mahasiswa untuk mengabsen sendiri. Kita allow di sini. Nah, setelah itu kita add. Add. Nah, kalau belum berhasil, ini masih ada tanda merah, kita ulang add lagi. Kita ulang add. Nah, kalau sudah berhasil kita buat, di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi periode, karena periodenya hari pertemuan pertama sudah lewat, yaitu hari Senin tanggal 28. Nah, sekarang untuk berikutnya yaitu tanggal 5, kemudian tanggal 12. Nah, kalau kita lihat di sini, ya tanggal 5, ya tanggal 5, tanggal 12 dan seterusnya ke bawah, ya. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita setting lagi status setnya. Jadi setelah berhasil kita buat periodenya, kita klik status set. Nah, setelah status set muncul seperti ini, kita ganti ini. Ini dalam bahasa Inggris. Kita misalnya tulis hadir. Kemudian akronimnya hadir. Kemudian misalnya dia sakit. Ya, kita tulis S. Kemudian izin. Kita tulis I di sini, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau kita sudah
tulis seperti ini, kita update. Update. Ya, satu kali saja di-update. Ya. Setelah itu, kita lihat reportnya ya. Reportnya, nah ini, Bapak Ibu muncul akan seperti ini. Jadi peserta kuliah kita akan muncul, berapa peserta kuliah akan muncul namanya di sini. Misalnya, Fier Matasik. Nah, ini absennya. Setiap pertemuan ada. Tanggal 5 Oktober, 12, 19, dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi untuk absen, kita sudah bisa lihat di sini. Ini reportnya ya, Bapak Ibu. Oke, nah untuk absen, saya kira sudah tidak ada masalah. Kemudian, berikutnya adalah untuk memasukkan materi ke dalam e-learning. Ya, misalnya, kita katakan ini pertemuan pertama. Kita tulis di sini, pertemuan pertama ya. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita masukkan, misalnya katakanlah silabus ya. Kita masukkan file yang kecil-kecil ya. Kemudian add. Nah, nama file misalnya silabus kuliah atau RPS ya. RPS. Kemudian berikan penjelasan di sini. Penjelasan. Kemudian ini ditampilkan ya. Tampilkan. Kemudian add. Kemudian kita cari file yang kita upload ya. Kemudian pilih. Nah, misalnya kita cari di laptop kita, mata kuliah, materi kuliah yang akan kita masukkan. Nah, misalnya ini diktat, mana RPS di sini ya, aplikasi Grab. Ya, misalnya ini, logika. Kemudian kita add file. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian upload this file. Nah, file yang kita upload kalau sudah berhasil akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar file Word, simbol Word ya. Kemudian kita save retain course. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Ini sudah tampil di mahasiswa kita ya. Nah, seperti yang disarankan agar supaya e-learning kita tidak full, maka kita harus simpan materi kuliah kita itu di Google Drive ya. Nah, untuk masuk di Google Drive, kita buat dulu di Google Drive. Jadi sama uploadnya tadi, tinggal kita tempat penyimpanannya kita buat, karena yang tadi ini, yang RPS ini langsung masuk di server. Nah, kalau kita simpan di luar, di Google Drive, kita pilih di sini, Google Drive. Nah, Google Drive yang sudah punya akun email Gmail ya. Kemudian di sini sign. Saya buka Google Drive saya. Kemudian ini Chris Batara ya. Oke, masukkan password. Oke, next. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada materi kuliah. Sudah ada folder materi kuliah. Kalau saya klik 2 kali ini, nah, misalnya saya tambahkan lagi materi kuliah saya, baru saya mau tambahkan, misalnya saya tambah baru, ya. Kemudian upload. Nah, misalnya ini tadi untuk di bab 2 ya, bab 2. Oke. Nah, kita tunggu sampai berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Ya, Pak Ibu. Ini sudah masuk di Google Drive. Nah, untuk saya bagikan ke mahasiswa, linknya saya ambil. Ya, linknya saya ambil, baru link itu saya masukkan di e-learning. Nah, caranya adalah kita klik ini, kita aktifkan, kemudian kita klik kanan.
kemudian bagikan. Bagikan. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Dibatasi hanya. Nah, ini dibatasi hanya orang yang ditambahkan. Nah, kita maunya orang yang memiliki link ini bisa mengakses. Nah, jadi muncul seperti ini. Sorry. Siapa saja yang memiliki link ini ya. Nah, kemudian linknya kita copy. Ini ada copy link atau salin link. Kita klik saja ini, klik, kemudian selesai. Nah, itu kita sudah dapatkan linknya dari Google Drive. Kemudian kita masuk kembali di e-learning. Nah, misalnya saya tambahkan di sini, untuk masukkan link Google Drive, kita klik Add. Kemudian kita tarik ke atas sini, kita scroll ke bawah, pilih URL, kemudian Add. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu, form yang harus diisi. Jadi misalnya, materi kuliah 2, ya, materi kuliah 2. Ah, di sini sudah minta URL-nya. Kita klik di sini, baru kita klik kanan, baru kita paste. Nah, ini linknya yang tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita berikan penjelasan kalau ada, kalau tidak, ya kosongkan saja. Ya, misalnya penjelasan ya. Penjelasan, kita aktifkan ini supaya tampil. Kemudian kita save and return. Oke, kalau berhasil Bapak Ibu akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul seperti ini. Nah, coba kita lihat kalau kita apakah ini sudah berhasil, kita klik saja ini. Nah, ini langsung muncul begini Bapak Ibu. Ini materi yang kita masukkan tadi di Google Drive. Jadi mahasiswa kita tinggal download ya di akun mereka, tinggal download. Oke, kita sudah berhasil. Oke, kira-kira itu yang mungkin yang baru dari e-learning. Ya, jadi ada untuk melingkan ke Google Drive dengan daftar hadir. Ya, demikian tutorial singkat untuk membuat daftar hadir dan untuk link ke Google Drive di e-learning. Ya, terima kasih.